Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri tentang semantik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dan teman-teman saya ada Januar Ade Saputra, Zidan Rizka Al-Hafiz, Nadivia Nazila Safa, dan Izzatul Hidayat Al-Hasanah. Pengertian semantik akan dijelaskan oleh saudara Zidan. Ya, jadi kita mempelajari pengertian semantik. Semantik sendiri itu merupakan sebuah bidang di mana dia itu mempelajari hubungan atau kompilasi kata lain dan makna hingga arti suatu kata dalam bahasa. Di situ nanti kita mempelajari seperti anonim, sinonim, polisemi, homonimi, dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti juga terdapat jenis-jenis, ya. Selain relasi tadi, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis. Ya, nanti ada seperti jenis referensial, non-referensial, konotatif, denotatif, seperti itu. Nah, gimana sih contoh semantik itu? Misalnya bunyi semantik itu seperti kita bisa membedakan antara bunyi semantik, yaitu kayak misalnya antara sepatu dan sandal. Nah, kalau sepatu itu bunyinya kan kita jelas banget kan, kayak bunyi tok 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 gitu kan. Jadi nggak mungkin kita nganggap bahwa sepatu itu bunyi tok 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 itu adalah sandal, itu nggak mungkin. Nah, sedangkan sandal sendiri itu paling seperti ini kan punya seret-seret gitu kan. Jadi kita akan mempelajari tentang makna itu ada perbedaan gitu. Nah, contoh semantik itu gimana aja sih? Misalnya Bini Pak Dedi lagi melahirkan. Nah, kita tahu itu sinonimnya apa. Misalnya istri Pak Bini sedang melahirkan. Jadi Bini itu ada kompilasi satu makna dengan kata istri seperti itu. Itu namanya seperti sinonimi. Nah, nanti keterkaitan seperti antonimi dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita akan memasuki ke jenis semantik yang akan dijelaskan oleh beberapa teman-teman saya. Ya. Yang kedua ada jenis semantik. Jenis semantik itu ada 4. Yang pertama semantik leksikal. Jenis semantik yang objek penelitiannya adalah leksikon dari suatu bahasa, misalnya bahasa Indonesia. Mengapa leksikon dari suatu bahasa? Karena makna yang tercipta merupakan makna yang sebenarnya, apa adanya, dan terdapat dalam kamus. Jenis semantik leksikal bersifat tetap dan pasti karena mengikuti kamus yang ada. Kamus yang menjadi acuan dalam bahasa Indonesia yakni Kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh semantik leksikal. Setiap bangun tidur, ibu menyuruhku minum segelas air putih hangat. Kata minum pada kalimat tadi merupakan makna leksikal karena tidak ada penambahan kata atau imbuhan lagi pada kata tersebut. Yang kedua ada semantik gramatikal. Jenis semantik yang objek penelitiannya adalah makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Makna yang muncul adanya proses gramatikal yaitu proses penyimbuhan, proses pengulangan, dan proses penggabungan. Contoh semantik gramatikal adalah yaitu hari ini puskesmas terlihat sangat ramai dengan kehadiran ibu-ibu PKK. Kata ibu-ibu merupakan makna semantik gramatikal karena terjadi pengulangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Januar. Oke, semantik sintaksial adalah salah satu jenis semantik yang mempelajari tentang hubungan antara kata dengan hubungan makna dalam suatu kalimat. Ilmu ini membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, contoh dari semantik sintaksial itu sendiri adalah nenek melirik kakek tadi pagi. Sedangkan semantik maksud adalah salah satu jenis semantik yang menjelaskan tentang hubungan kata dengan makna di dalam suatu kalimat. Sebagai contoh, yaitu majas. Nah, majas itu sendiri memiliki banyak sekali, terdiri dari banyak sekali. Salah satunya majas personifikasi, yaitu majas yang menjelaskan tentang penghidupan benda mati.
Sebagai contoh, daun itu melambai-lambai karena tertiup angin. Majas metafora, yaitu majas persamaan. Seperti contohnya, Dina merupakan anak emas. Nah, anak emas itu memiliki makna anak kesayangan. Dan majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Nah, maksud dari melebih-lebihkan ini sebenarnya makna itu kecil tapi dilebih-lebihkan. Contohnya yaitu suara itu menggelegar bak membelah langit. Terima kasih. Selanjutnya ada relasi makna yang akan dijelaskan oleh Saudara Nadivia. Relasi makna. Yang pertama, sinonimi. Sinonimi merupakan hubungan semantik yang memiliki kesamaan arti atau makna. Bisa berupa kata, frase, dan kalimat. Sinonimi bersifat dua arah, yang artinya satu satuan ujaran B bersinonim dengan satuan ujaran B. Sehingga satu satuan ujaran B pasti akan bersinonim dengan satuan ujaran A. Seperti contoh, sinonim kata dengan kata, jelek dengan kata buruk, sinonim kata dengan frasa, meninggal dengan kata tutup usia, sinonim kalimat dengan kalimat, adik membeli buah, buah dibeli adik. Dua buah kata yang bersinonim maknanya tidak akan persis sama. Ketidaksamaan itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor waktu, seperti kata kempa dengan stempel. Kata kempa hanya cocok dengan konteks yang klasik, yang artinya digunakan pada zaman dahulu, sedangkan kata stempel cocok dengan konteks masa kini. Yang kedua, faktor tempat atau wilayah. Seperti contoh kata saya dengan beta. Kata saya dapat digunakan oleh siapa saja dan di mana saja. Sedangkan kata beta hanya dapat digunakan dalam konteks masyarakat Indonesia bagian timur. Yang ketiga, faktor keformalan. Kata uang dengan duit. Kata uang bersifat formal dan tidak formal, sedangkan kata duit itu tidak formal. Yang keempat, faktor sosial. Contohnya kata saya dengan aku. Kata saya dapat digunakan oleh siapa saja dan dengan siapa saja. Sedangkan kata aku hanya dapat digunakan dengan seorang yang sebaya. Sehingga jika kita ingin berbicara kepada yang lebih tua, sebaiknya menggunakan kata saya agar terlihat lebih sopan. Karena kedudukan sosial setiap manusia itu beda. Yang kelima, bidang kegiatan. Contohnya kata matahari dengan surya. Kata matahari itu dapat digunakan pada kegiatan apa saja dan secara umum. Sedangkan kata surya itu merupakan konteks ragam khusus, yaitu ragam sastra. Yang keenam, faktor nuansa makna. Seperti contoh, kata melihat, melirik, menonton, meninjau, dan mengintip. Kata melihat memiliki makna yang umum, sedangkan kata melirik yaitu melihat dengan sudut mata. Kata menonton itu melihat dengan kesenangan. Meninjau melihat dengan jarak yang jauh. Sedangkan mengintip adalah melihat dengan celah yang sempit. Dari keenam faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa dua kata yang saling bersinonim tidak akan persis sama maknanya dan tidak bisa disubstitusikan atau ditukarkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Yang kedua, antonimi. Antonimi merupakan hubungan dua buah kata yang memiliki makna kebalikan atau pertentangan. Antonimi juga bersifat dua arah, seperti contoh, kata baik berantonim dengan kata buruk, sehingga kata buruk pasti akan berantonim dengan kata baik. Seperti contoh lain, seperti
seperti kata panjang berantonim dengan kata pendek, kata aktif berantonim dengan kata pasif. Dari sifat hubungannya, antonimi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, antonimi bersifat mutlak, seperti contoh, kata hidup dengan mati, kata diam dengan kata bergerak. Sesuatu yang hidup itu belum tentu mati, sedangkan sesuatu yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Kata diam itu sudah pasti tidak bergerak, sedangkan kata gerak itu pasti tidak bisa diam. Yang kedua, antonimi yang bersifat relatif. Antonimi yang bersifat relatif atau bergradasi, seperti contoh jauh dengan dekat, kata besar dengan kecil, kata gelap dengan terang. Jenis antonimi tersebut tidak dapat ditentukan secara jelas. Batasnya itu dapat bergerak menjadi lebih atau menjadi kurang. Seperti contoh, suatu objek dikatakan besar atau kecil dalam kehidupan kita adalah karena diperbandingkan antara yang satu dengan yang lain. Seekor kambing akan menjadi sesuatu yang kecil jika berada di dekat kambing dan kuda. Sedangkan ketika seekor kambing itu akan merasa besar jika berada di dekat kelinci dan kucing. Yang ketiga, antonimi yang bersifat relasional. Contohnya kata suami dengan istri, kata menjual dengan memberi, kata guru dengan murid. Seorang laki-laki tidak bisa disebut sebagai suami kalau tidak punya istri. Andai kata istrinya meninggal, maka dia bukan suami lagi, melainkan kini sudah berganti menjadi duda. Yang keempat yaitu antonimi yang bersifat hierarkial. Contohnya kata bintara dengan tamtama, kata gram dengan kilogram. Kata tersebut yang berantonim berada dalam satu jenjang atau hierarki. Kata tamtama dengan bintara berada dalam satu garis kepangkatan militer. Sedangkan kata gram dengan kilogram berada pada satu garis jenjang ukuran timbangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Zidan. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Mbak Nafia tentang sinonimi dan antonim. Nah, sekarang saya akan belajar tentang polisemi. Polisemi itu adalah kata yang memiliki banyak makna. Ya, contohnya daun. Daun itu kan bisa daun sirih, ada mungkin naik daun, satu lagi mungkin ada daun telinga. Contoh ya, misalnya, oh perusahaan salon milik Nabila Hanan itu sedang naik daun misalnya. Nah, yang kedua misalnya kayak kata mata. Mata itu kan bisa mata ikan, bisa mata rantai, bisa mata pencaharian. Misalnya, ayahnya Iza itu bermata pencaharian sebagai petani misalnya. Seperti itu. Terus kepala. Mungkin kata kepala ini bisa memiliki makna luka atau kantor atau surat atau dalam. Jadi itu satu kata di mana dia itu bisa dimasukkan ke beberapa kata itu loh. Misalnya ini kan kepala itu kan luka. Oh, itu kepalanya ada luka bakar misalnya. Terus kalau kantor itu ada kepala kantor. Jadi kita harus tahu ya itu maknanya apa gitu. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang yang namanya polisemi, yaitu kata yang memiliki banyak makna. Terus yang kedua ada homonimi. Homonimi itu kan dua buah kata dalam suatu ujaran yang bentuknya itu sama, tetapi maknanya itu berbeda. Contohnya bulan. Kata bulan itu kan semuanya sama ya, dari tulisannya, ejaannya sama, tetapi itu bisa jadi memiliki makna yang beda. Misalnya bulan Januari, nah bulan Februari, bulan apa? Nah itu namanya bulan dalam satuan kalender. Tapi ada juga bulan dalam
satelit. Nah, bulan itu sebagai satelit. Jadi bulan yang melingkar di atas langit itu adalah satelit misalnya. Terus kata hak misalnya. Hak itu kan kita bisa dua ya. Mungkin yang dimaksudnya dia itu hak sepatu atau hak kita ya sebagai manusia kita mempunyai hak. Nah itu. Jadi kayak satu kata itu punya makna banyak. Terus mungkin juga apa tuh yang lain tuh misalnya itu kan ada homofon, ada dan ada homograf. Jadi itu nggak cuma ada homonimi, jadi itu ada bercabang ya, ada homofon, ada homograf gitu kan. Kalau homofon itu lafalnya sama, tapi dia itu ejaannya mungkin berbeda. Contohnya sanksi, sanksi itu kan ada yang pakai K, ada yang pakai G. Jadi sanksi ada sanksi. Kalau sanksi yang pakai K itu artinya hukuman atau sebuah punishment ya. Terus kalau misalnya sanksi yang pakai G itu namanya orang yang sedang bingung, namanya sanksi. Terus ada bank, ada bank yang pakai K, ada bank yang pakai G. Nah, kalau bank yang pakai K itu kan sudah jelas ya, itu bank itu sebagai tempat penyimpanan uang. Nah, terus sedangkan bank yang pakai G itu untuk memanggil yang lebih tua misalnya, bank sedang ngapain, nah seperti itu. Terus ada homograf. Homograf itu kan ejaannya sama, tapi lafal dan makna itu berbeda. Contohnya, apel. Ada apel, ada apel misalnya. Kalau apel itu suatu kegiatan ya, seperti upacara yang dilakukan di sekolah-sekolah seperti itu. Kalau apel itu buah. Terus ada per, ada per. Kalau per itu seperti kayak ada pembagian ya, yuk kita bagi per kelompok misalnya itu. Terus per itu seperti alat ya, mungkin seperti ini bentukannya ya. Yang namanya per, yang kecil seperti ini tuh ya, namanya per. Terus ada kecap, ada kecap. Nah, kalau kecap itu kan sambal yang berwarna coklat tapi warnanya rasanya manis ya, hitam ya, bukan coklat. Terus kalau kecap itu suara mulut yang dimana pas makan itu kayak, nah itu namanya kecap. Gitu. Ya, langsung selanjutnya kita akan menuju ke relasi makna yaitu hiponimi dengan ambiguitas yang akan dijelaskan oleh teman yang lain. Oke, terima kasih. Yang kelima ada hiponimi. Hiponimi relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dan makna generis. Hubungan semantik antara sebuah bentuk ajaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Misalnya kata merpati dengan burung. Merpati adalah burung, tetapi burung bukan merpati, karena burung itu jenisnya banyak. Dan yang ke-6 ada ambiguitas. Petaksaan atau ambiguitas sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Contoh frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai 1. Buku sejarah itu baru terbit. Dan yang kedua, buku itu berisi sejarah zaman baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Istilah redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihkannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Segmental siapa itu? Segmental itu adalah yang diidentifikasi. Contohnya, bola itu ditendang oleh Dika. Tidak berbeda dengan bola itu ditendang Dika. Jadi tanpa penggunaan oleh makna itu sama. Yang sama hanyalah informasinya. Sepanjang tidak mengurangi atau mengganggu makna, lebih informasi harus dibuang. Dalam analisis semantik, setiap penggunaan unsur segmental dianggap membawa makna masing-masing. Terima kasih. Berikut ada beberapa sumber dari yang kami dapatkan untuk mengerjakan semantik ini. Sekian dari kelompok kami.
Bila ada salah katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.